sangat penting. Tempat ibadah kerajaan berperan sebagai pusat ekonomi karena berkaitan dengan persembahan pajak dan distribusi hasil bumi. Dengan demikian, bangunan tersebut kemungkinan menjadi institusi yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Kehancurannya oleh pasukan Babilonia pada masa pemerintahan Nebukadnezar mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan religius bangsa Yehuda. Transformasi itu mendorong lahirnya penekanan baru pada studi Taurat dan ibadah berbasis komunitas yang kemudian membentuk dasar Yudaisme rabbinik. Hingga masa kini, topik mengenai Bait Sulaiman tetap menjadi simpul pertemuan antara sejarah iman dan identitas kolektif. Setiap tradisi membawa perspektifnya sendiri, namun semuanya mengakui pentingnya Yerusalem sebagai ruang sakral yang memiliki lapisan makna berabad-abad lamanya. Penelitian terus berlanjut dengan harapan bahwa kombinasi antara kajian teks arkeologi teknologi modern dan dialog antaragama dapat memperkaya pemahaman tentang warisan kuno yang begitu berpengaruh dalam perjalanan peradaban manusia. Dalam perkembangan historiografi modern, muncul pula kajian yang menempatkan kisah tempat ibadah kuno di Yerusalem dalam kerangka studi memori kolektif. Sejarawan agama menilai bahwa ingatan tentang bangunan suci yang diasosiasikan dengan masa pemerintahan Nabi Sulaiman tidak hanya dipelihara melalui teks tertulis, tetapi juga melalui ritual doa, nyanyian ratapan, dan peringatan tahunan. Tradisi Tisha B'Av dalam Yudaisme misalnya menjadi momentum mengenang kehancuran pusat ibadah tersebut dan sekaligus memperkuat identitas nasional religius bangsa Yahudi sepanjang diaspora. Di sisi lain, penelitian arkeologi perkotaan menunjukkan bahwa Yerusalem mengalami beberapa fase perluasan dan penyusutan yang dipengaruhi kondisi politik regional. Analisis lapisan tanah memperlihatkan jejak kebakaran besar yang cocok dengan periode penaklukan Babilonia. Walaupun tidak ditemukan prasasti yang secara langsung menyebut nama bangunan suci pertama, konteks kehancuran tersebut sejalan dengan catatan sejarah kuno tentang invasi Nebukadnezar. Pendekatan stratigrafi membantu ilmuwan menempatkan peristiwa itu dalam kronologi yang lebih presisi. Sebagian sarjana juga membahas kemungkinan bahwa deskripsi detail mengenai interior bangunan dalam kitab raja-raja memiliki pola literer tertentu. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang disebutkan diduga mengikuti simbolisme angka yang lazim dalam sastra Timur dekat kuno. Dengan demikian, teks tersebut dapat dipahami sebagai perpaduan antara laporan sejarah dan bahasa teologis. Pendekatan ini tidak serta-merta menolak keberadaan bangunan fisik, melainkan mengajak pembaca memahami cara masyarakat kuno menarasikan pengalaman religius mereka. Dalam tradisi Kristen Timur dan Barat, muncul tafsir alegoris yang menghubungkan ruang terdalam tempat tabut perjanjian disimpan dengan konsep kekudusan ilahi. Para teolog awal menafsirkan struktur tersebut sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dan umat manusia. Pemikiran ini berkembang dalam tulisan para bapa gereja yang melihat kesinambungan antara simbol perjanjian lama dan iman gereja. Walaupun fokus mereka bersifat spiritual, refleksi itu turut memengaruhi cara dunia Kristen memandang sejarah Yerusalem. Pandangan Islam terhadap situs tersebut juga mengalami perkembangan seiring perjalanan sejarah politik. Ketika kota itu berada di bawah pemerintahan, berbagai dinasti Muslim, kawasan suci dijaga sebagai amanah bersama umat. Para penulis Muslim menggambarkan Yerusalem sebagai negeri yang diberkahi dan mengaitkannya dengan kisah para nabi terdahulu, termasuk Nabi Daud dan putranya. Kesinambungan narasi kenabian ini memperlihatkan bahwa tempat ibadah kuno dipahami sebagai bagian dari rangkaian risalah tauhid sejak masa awal. Kajian terbaru juga menyoroti aspek lingkungan dan sumber daya alam. Beberapa peneliti meneliti sistem pengelolaan air di Yerusalem kuno, seperti terowongan dan kolam penampungan, yang menunjukkan tingkat perencanaan kota yang cukup maju. Infrastruktur tersebut penting bagi keberlangsungan pusat ritual yang ramai dikunjungi peziarah.
Tanpa dukungan logistik yang memadai, sebuah kompleks suci berskala besar sulit bertahan lama. Selain penelitian ilmiah, terdapat pula dinamika politik kontemporer yang membuat diskusi mengenai situs ini sensitif. Klaim sejarah seringkali berkaitan dengan identitas dan hak atas tanah. Oleh sebab itu, banyak akademisi menekankan pentingnya pendekatan objektif berbasis data serta dialog antar komunitas agar warisan kuno ini tidak hanya menjadi sumber perdebatan, tetapi juga sarana saling pengertian. Karena itu para ilmuwan Muslim memandang Trinitas sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Tauhid yang murni. Perdebatan antara Islam, Kristen, dan Yahudi mengenai konsep Tuhan telah berlangsung berabad-abad. Masing-masing memiliki argumentasi teologis dan historis. Islam menegaskan posisinya dengan dalil wahyu dan akal, bahwa Tuhan itu satu secara zat, sifat, dan perbuatan. Tidak ada pembagian pribadi dalam dirinya. Bantahan keras para ilmuwan Muslim bukan didorong oleh kebencian, tetapi oleh keyakinan bahwa tauhid adalah kebenaran yang harus dijaga. Dialog tetap mungkin dilakukan dengan sikap saling menghormati, namun prinsip keesaan Tuhan menurut Islam tidak dapat ditawar. Dengan demikian, pembahasan tentang Trinitas bukan sekadar perdebatan teologis, tetapi menyangkut fondasi keyakinan tentang siapa Tuhan dan bagaimana manusia menyembahnya. Islam berdiri teguh pada ajaran tauhid yang sederhana, jelas, dan konsisten. Tuhan Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara Islam dan konsep ketuhanan dalam Trinitas. Dalam kajian teologi perbandingan agama, para cendekiawan Muslim juga menyoroti aspek sejarah naskah dan proses kanonisasi kitab suci dalam tradisi gereja. Mereka menjelaskan bahwa rumusan doktrin tidak turun sekaligus dalam bentuk final sejak masa Nabi Isa, melainkan mengalami tahapan panjang. Setelah wafatnya Nabi Isa, komunitas pengikutnya tersebar di berbagai wilayah Romawi dan menghadapi perbedaan pemahaman. Perbedaan ini berkaitan dengan siapa hakikat Al-Masih, apakah ia sepenuhnya manusia yang diangkat derajatnya atau memiliki unsur ketuhanan. Perdebatan tersebut tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga terkait dengan dinamika politik kekaisaran. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara pada masa Konstantinus Agung, kepentingan persatuan teologi menjadi sangat penting demi stabilitas wilayah. Dari sinilah pertemuan para uskup digelar untuk menyatukan keyakinan. Dalam pandangan sebagian ulama Islam, keterlibatan kekuasaan politik dalam merumuskan akidah menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak murni bersumber dari wahyu semata, tetapi dipengaruhi kepentingan zaman. Argumen ini digunakan untuk menegaskan bahwa tauhid dalam Islam terjaga karena Al-Quran diturunkan dan dihafal secara kolektif tanpa campur tangan penguasa dalam mengubah substansi ajaran. Selain pendekatan historis, para ilmuwan Muslim juga menggunakan analisis bahasa. Mereka mengkaji istilah Yunani seperti logos yang diterjemahkan sebagai firman. Dalam teologi Kristen, istilah ini dikaitkan dengan Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma. Ulama Islam menjelaskan bahwa dalam Al-Quran, kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam tidak berarti bagian dari zat Allah, melainkan ciptaan yang terjadi dengan perintah kun. Dengan demikian, penggunaan istilah firman tidak otomatis menunjukkan unsur ketuhanan. Analisis semantik ini menjadi bagian penting dalam membantah pemahaman inkarnasi. Kritik lain diarahkan pada konsep penebusan dosa yang berkaitan erat dengan keyakinan tentang salib. Dalam doktrin gereja arus utama, pengorbanan Yesus dipandang sebagai penebus dosa umat manusia. Ulama Islam mempertanyakan prinsip keadilan dalam gagasan tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain. Prinsip ini dianggap lebih selaras dengan keadilan ilahi. Dalam kerangka tauhid, hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung melalui taubat dan amal saleh,
tanpa memerlukan pengorbanan ilahi. Sebagian pemikir Muslim kontemporer juga mengangkat sisi filsafat ketuhanan. Mereka menyatakan bahwa Tuhan yang maha sempurna tidak berubah dan tidak mengalami proses. Inkarnasi yang mengisyaratkan Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu dipandang bertentangan dengan sifat keabadian dan ketidakterbatasan. Jika Tuhan mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan penderitaan, maka hal itu menunjukkan perubahan keadaan. Dalam teologi Islam, perubahan adalah ciri makhluk, bukan sifat Sang Pencipta. Karena itu konsep penjelmaan dianggap tidak konsisten dengan kemahasempurnaan. Dalam dialog lintas agama, sering muncul pertanyaan tentang ayat-ayat yang dianggap mendukung Trinitas. Para sarjana Muslim menanggapi dengan pendekatan kritik teks dan konteks. Mereka menunjukkan bahwa istilah tiga tidak pernah disebut secara eksplisit dalam Kitab Perjanjian Baru sebagai formula ketuhanan yang rinci. Rumusan tiga pribadi, satu hakikat baru ditegaskan setelah melalui perdebatan panjang. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian sebagian akademisi Barat yang mengakui adanya perkembangan doktrin dari masa ke masa. Di sisi lain, Islam memandang Nabi Isa sebagai pembawa risalah tauhid kepada Bani Israel. Ia menyeru untuk menyembah Allah dan menaati hukum Taurat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa kelak pada hari kiamat, Nabi Isa akan menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Ayat ini menjadi dasar teologis kuat bagi kaum Muslim dalam menolak pengultusan terhadap sosok Rasul. Kehormatan yang tinggi kepada Nabi Isa tidak berarti menaikkan derajatnya menjadi Tuhan. Sebagian ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Ghazali menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dalam memahami akidah. Ia menjelaskan bahwa keyakinan tidak boleh bertentangan dengan prinsip rasional yang pasti. Jika suatu doktrin mengandung paradoks yang tidak dapat dipahami secara logis, maka perlu ditinjau ulang sumber dan penafsirannya. Pendekatan ini kemudian diteruskan oleh para pemikir sesudahnya yang menggabungkan dalil wahyu dengan argumentasi intelektual. Walau bantahan disampaikan dengan tegas, Islam tetap mengajarkan etika berdialog. Al-Quran memerintahkan untuk berdiskusi dengan cara yang paling baik dan tidak mencela keyakinan pihak lain secara kasar. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan semata, tetapi menyampaikan kebenaran menurut perspektif Islam. Dalam sejarah, terdapat masa-masa ketika umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan saling bertukar gagasan ilmiah. Perbedaan teologis tidak selalu berujung pada permusuhan. Akhirnya, persoalan tentang hakikat Tuhan kembali kepada fondasi keimanan masing-masing. Bagi Muslim, kemurnian tauhid adalah poros utama kehidupan spiritual. Keyakinan bahwa Allah Maha Esa, tanpa sekutu, memberikan rasa ketundukan total dan ketergantungan penuh hanya kepadanya. Tidak ada pembagian pribadi, tidak ada perantara ilahi, dan tidak ada konsep penjelmaan. Seluruh nabi dari Adam hingga Muhammad diyakini membawa pesan yang sama, yaitu mengesahkan Tuhan dan menjauhi penyekutuan. Dengan prinsip ini, ilmuwan Muslim terus menyampaikan kritik terhadap Trinitas, seraya tetap membuka ruang dialog yang berlandaskan penghormatan dan pencarian kebenaran. Dalam kajian yang lebih mendalam, para pemikir Islam juga menyoroti aspek metodologi penetapan akidah. Dalam Islam, persoalan ketuhanan ditetapkan melalui nas yang qat'i dan tidak bergantung pada keputusan musyawarah mayoritas. Akidah tidak dibangun melalui voting para pemuka agama atau hasil kompromi teologis, melainkan melalui wahyu yang diyakini terjaga. Dari sudut ini, sebagian ulama memandang bahwa fakta historis adanya perdebatan sengit di kalangan gereja awal menunjukkan bahwa konsep ketuhanan mereka tidak berdiri di atas teks yang eksplisit dan tegas. Beberapa sarjana Muslim mengangkat catatan sejarah tentang perbedaan pandangan di wilayah timur dan barat kekristenan. Di kawasan Syam dan Mesir pernah berkembang kelompok yang memiliki pemahaman berbeda tentang hakikat Al-Masih. Sebagian melihatnya sebagai manusia pilihan yang dimuliakan,
sementara yang lain menegaskan unsur ilahiyah yang dominan. Keragaman ini, menurut perspektif Islam, mengindikasikan bahwa pemahaman tentang sosok tersebut tidak tunggal sejak awal. Apabila suatu konsep adalah inti ajaran para nabi, maka seharusnya ia jelas dan tidak menimbulkan kontradiksi internal yang berkepanjangan. Dalam literatur polemik klasik Islam juga ditemukan pembahasan tentang konsistensi ibadah. Jika Tuhan adalah satu hakikat dengan tiga pribadi yang berbeda relasi, muncul pertanyaan praktis tentang kepada siapa doa ditujukan. Apakah kepada Bapa, kepada Anak, atau kepada Roh Kudus? Dalam praktik gereja, terdapat variasi liturgi yang menyebut ketiganya. Ulama Islam menjadikan fenomena ini sebagai bahan refleksi bahwa ketauhidan yang murni akan menghadirkan kesederhanaan dalam orientasi ibadah. Seorang hamba langsung memohon kepada Allah tanpa membedakan pribadi dalam zat ketuhanan. Pendekatan lain yang digunakan adalah analisis terhadap sifat kesempurnaan Tuhan. Dalam teologi Islam, Allah memiliki sifat maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, dan tidak membutuhkan apapun. Jika ada konsep bahwa salah satu pribadi ilahi mengalami ketidaktahuan terhadap waktu tertentu atau mengalami kelemahan fisik, maka hal itu dianggap bertentangan dengan sifat kesempurnaan mutlak. Argumen ini sering dikemukakan untuk mempertanyakan narasi penderitaan dan kematian yang dilekatkan pada sosok yang dianggap ilahi. Di ranah pemikiran modern, sebagian intelektual Muslim menelaah kembali sejarah agama secara akademik. Mereka meneliti naskah kuno dan perkembangan dogma melalui pendekatan ilmiah. Hasil penelitian sejumlah akademisi barat menunjukkan adanya evolusi dalam perumusan ajaran gereja dari abad pertama hingga abad keempat. Temuan ini bagi kalangan Muslim memperkuat keyakinan bahwa ajaran tauhid para nabi mengalami transformasi dalam perjalanan sejarah. Islam hadir dengan klaim sebagai pelurus dan penyempurna risalah sebelumnya. Sebagian penulis Muslim juga membahas pengaruh filsafat Yunani terhadap teologi gereja. Konsep ousia dan hipostasis yang digunakan untuk menjelaskan satu hakikat dan tiga pribadi berasal dari tradisi metafisika Yunani. Ulama Islam berpendapat bahwa penyusunan definisi tersebut menunjukkan upaya rasionalisasi terhadap misteri yang sulit dipahami secara sederhana. Sementara itu, Al-Quran menyampaikan konsep ketuhanan dengan bahasa yang lugas dan dapat dipahami oleh masyarakat awam maupun cendekiawan tanpa memerlukan terminologi filsafat yang rumit. Dalam konteks dakwah, para ulama menekankan bahwa bantahan terhadap Trinitas bukan bertujuan merendahkan pemeluk agama lain, tetapi menjaga kemurnian akidah umat Islam. Tauhid dipandang sebagai fondasi moral dan spiritual. Ketika manusia meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang maha mengawasi, maka ia akan merasa langsung bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Tidak ada konsep penebusan kolektif yang menghapus dosa tanpa usaha pribadi. Setiap insan harus berjuang, memperbaiki diri, dan memohon ampun secara langsung kepada Sang Pencipta. Sebagian dialog kontemporer antara Muslim dan Kristen menunjukkan adanya upaya mencari titik temu, seperti pengakuan bahwa Tuhan itu esa. Namun, perbedaan tetap mendasar dalam definisi keesaan tersebut. Islam memahami keesaan sebagai kesatuan absolut tanpa pembagian internal apapun. Tidak ada relasi ayah dan anak dalam zat ilahi. Tidak ada unsur yang berbagi esensi ketuhanan. Prinsip ini dianggap selaras dengan ajaran para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim yang menyeru kaumnya meninggalkan penyembahan selain Allah. Di tengah dunia modern yang plural, perdebatan teologis sering bergeser menjadi diskusi akademik dan dialog antariman. Meski demikian, bagi kaum Muslim, persoalan ini tetap menyentuh inti iman. Pengakuan bahwa Allah Maha Esa bukan sekadar pernyataan lisan, melainkan landasan seluruh ibadah, doa, dan harapan. Setiap bentuk penyekutuan, baik dalam bentuk patung, manusia yang diagungkan, maupun konsep pembagian pribadi,
dipandang sebagai penyimpangan dari garis tauhid. Dengan demikian, kritik ilmuwan Muslim terhadap Trinitas meliputi aspek sejarah, logika, bahasa, filsafat, dan praktik ibadah. Semua diarahkan pada satu kesimpulan, bahwa ketuhanan harus dipahami sebagai keesaan mutlak tanpa unsur pembagian. Islam mengajak manusia kembali kepada pengesaan Tuhan yang murni sebagaimana diajarkan para rasul. Perbedaan keyakinan memang tetap ada, tetapi bagi Muslim menjaga kemurnian tauhid adalah kewajiban yang tidak dapat dikompromikan dalam keadaan apapun.